Shalom saudara, kembali berjumpa dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng. Kami berharap tayangan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kerohanian kita, dan doa kami juga jantung kerohanian kita tetap terus berdetak. Rabu 28 Juli 2021, pelajaran kita berjudul Sebab Kuk yang Kupasang Itu Enak. Penggunaan kuk oleh Matius di bagian ini menggemakan penggunaan istilah Yudaisme dan ayat-ayat perjanjian baru lainnya yang merujuk pada pemahaman hukum yang salah. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai enak dalam New King James Version dalam Matius 11 ayat 30 juga dapat diterjemahkan sebagai baik, menyenangkan, bermanfaat, dan murah hati. Banyak orang di sekitar kita menganggap hukum Allah itu berat sebelah atau sulit dipatuhi dan kadang-kadang tidak relevan. Pelajaran ini seharusnya dapat membantu mereka, bahkan juga saudara dan saya, untuk menemukan keindahan hukum dan membangkitkan rasa kasih kepada Sang Pembuat hukum. Saya ingat ketika adik saya Patrick belajar berjalan dan mencoba mengambil langkah pertamanya. Langkah pertama yang goyah diikuti oleh langkah kedua yang bersifat percobaan. Kemudian ketiga, dan pada saat itu kemungkinan besar dia akan tersandung dan jatuh. Mungkin ada beberapa air mata dan bahkan memar, tetapi begitu dia merasakan kebebasan bergerak, dia akan bangkit dan mencoba lagi. Berjalan, jatuh, bangun, berjalan, jatuh, bangun. Urutannya terjadi berulang-ulang sebelum akhirnya dia dapat berjalan dengan aman. Namun di tengah-tengah tersandung dan jatuh, ada wajah kecil, bangga, yang dengan penuh kemenangan menyatakan, "Papa, Mama, saya bisa berjalan." Berjalan bersama Yesus mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu baik dan hal yang benar untuk dilakukan. Kita mungkin tersandung, dan bahkan sampai terjatuh. Namun kita dapat bangun dan terus berjalan bersama dengan Yesus di sisi kita. Dalam Galatia 5 ayat 1, Paulus menulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita dapat yakin bahwa apapun yang Paulus maksudkan di sini dengan kuk perbudakan, dia tidak mengacu pada kepatuhan kepada hukum Allah. 10 perintah. Sebaliknya, melalui kepatuhan dengan iman memahami bahwa keselamatan kita terjamin. Tidak didasarkan pada hukum, tetapi pada kebenaran Kristus yang meliputi kita. Bahwa kita dapat memiliki istirahat sejati dan kebebasan. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia mengundang kita untuk memikul kuknya. Perkataan yang adalah lazim bagi pendengarnya di abad pertama ini tampak aneh, bukan, di telinga kita. William Barclay dengan komentar Alkitabnya atas ayat Matius 11 ayat 26 sampai 28 menjelaskan perkataan Yesus berkenaan dengan kuk seperti demikian. Yesus mengundang kita untuk mengenakan kuknya di bahu kita. Orang Yahudi menggunakan istilah kuk ini untuk memulai kepatuhan kepada sesuatu. Mereka membicarakan kuk hukum, kuk perintah, kuk kerajaan, dan kuk Allah. Kuk yang Yesus kalungkan di leher kita untuk menyatukan kita dengannya sangat cocok. Dia menjadi rekan kita dalam pelayanan dan dipasangkan kuk bersama dengan kita. Apa yang dimaksudkannya adalah kehidupan yang aku berikan kepadamu bukanlah sebuah beban bagimu. Tugasmu dibuat untuk mengukur agar cocok denganmu. Apapun yang Allah kirimkan kepada kita dibuat agar cocok dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita tepatnya. Seperti yang Rasul Paulus tegaskan, pencobaan-pencobaan yang kamu lalui ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dipasangi kuk dengan Yesus, kita memiliki jaminan mutlak bahwa Dia akan menguatkan kita untuk menanggung percobaan.
ujian, dan kesusahan apapun yang menghadang kita. Istirahat yang Kristus berikan kepada kita adalah jaminan bahwa Dia ada di samping kita untuk memampukan kita berkembang dalam setiap tantangan kehidupan yang kita alami. Demikianlah pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini. Tetaplah terhubung bersama kami untuk menikmati berkat yang sama esok hari. Dan juga jangan lupa pastikan untuk share channel ini kepada sahabat-sahabat kita agar mereka juga merasakan berkat yang luar biasa seperti yang kita rasakan sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.